Pernah nggak sih kamu ngerasa, di setiap musim anime, selalu ada satu atau dua judul yang bikin kamu bilang, "Wah, ini sih masterpiece." Tahun 2025 ini, dunia anime benar-benar gila-gilaan. Banyak banget rilisan yang bikin kita betah di depan layar, dari movie dengan visual luar biasa, sampai lanjutan seri legendaris yang akhirnya comeback setelah bertahun-tahun ditunggu. Halo semuanya, selamat datang di Langkah Terarah. Kali ini, aku bakal ngajak kamu buat ngebahas dua hal seru sekaligus. Review anime movie terbaik tahun 2025 yang pernah aku tonton, dan juga rekomendasi anime fall 2025 yang wajib banget kamu masukin ke watchlist kamu. Musim ini bisa dibilang salah satu musim paling padat dan menarik, karena banyak banget anime sequel yang kembali. Dari One Punch Man Season 3, Spy X Family Season 3, Boku no Hero Academia Final Season, sampai kelanjutan Epic Kingdom Season 6. Tapi bukan cuma itu, ada juga judul-judul baru yang potensial banget seperti Sanda, Towa no Yugure, dan Saigo ni Hitotsu dake onegai shite mo yoroshi desho ka, yang siap bikin kamu baper, kagum, dan mungkin lapar juga, kalau kamu nonton Tondemo Skill The Isekai Horo Meshi 2. Dan ngomongin yang paling berkesan tahun ini, tentu nggak bisa lepas dari Chainsaw Man, Reze Arc, anime movie yang menurutku pantas disebut film anime terbaik tahun 2025. Visualnya luar biasa, ceritanya emosional, dan buatku pribadi, jadi pengalaman sinematik yang benar-benar memorable. Jadi, buat kamu para pecinta anime, siapin waktu, tenangin pikiran, karena kita bakal bahas satu persatu anime terbaik dan paling ditunggu di musim fall 2025 ini. Oh iya, sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan review anime dan pembahasan menarik lainnya di channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai dari anime movie yang menurutku paling epic di tahun ini, Chainsaw Man, Reze Arc. Oke, kita mulai dari yang paling panas tahun ini, Chainsaw Man, Reze Arc Movie. Begitu film ini rilis, hype-nya langsung gila-gilaan, dan setelah nonton, aku bisa bilang ini anime movie terbaik yang aku tonton di tahun 2025. Film ini adalah sequel langsung dari season pertamanya, yang melanjutkan kisah Denji setelah pertarungan brutal melawan Katana Man. Tapi kali ini, fokusnya bukan cuma di aksi berdarah, melainkan juga di sisi emosional Denji lewat kemunculan karakter baru, Reze, gadis misterius yang berhasil membuat Denji merasakan cinta untuk pertama kalinya. Dan disinilah keajaiban movie ini. Actionnya tetap brutal dan intens seperti yang kita harapkan dari MAPPA, tapi visualnya naik level banget. Gerakan kamera, pencahayaan, bahkan percikan darah pun kelihatan artistik. Namun yang paling bikin nyantol adalah bumbu romansnya, lembut tapi tragis, bikin penonton ikut ngerasain dilema Denji antara cinta dan kenyataan dunia iblis yang kejam. Gak salah arc Reze ini dijadikan movie, karena pacinya pas, emosinya kuat, dan klimaksnya benar-benar nancep di hati. Kalau kamu fans Chainsaw Man, ini wajib banget kamu tonton di bioskop. Tapi siap-siap aja, hatimu mungkin bakal dicabik lebih dulu daripada tubuh iblisnya. Aku kasih skor 9/10 di My Animalist. Jangan lupa tulis di komentar, kamu tim Denji atau tim Reze? Kalau ngomongin anime yang paling ditunggu di tahun ini, One Punch Man Season 3 jelas jadi salah satunya. Siapa sih yang gak kangen sama aksi Saitama yang ngalahin musuh cuma dengan satu pukulan? Tapi, jujur aja, banyak fans yang mulai agak ragu sama season ketiganya ini. Soalnya, setelah season 1 yang jadi masterpiece dengan rating tinggi 8,48 di My Animalist, kualitas animasi di season 2 sempat menurun, dan itu bikin kecewa banyak orang. Nah, pas season 3 ini rilis, ekspektasinya tinggi banget, tapi rating awalnya justru cuma 6,88. Perbedaan yang cukup jauh, kan? Yang paling disorot tentu aja adalah sutradaranya. Banyak yang kaget karena dia sebelumnya dikenal memproduksi anime hentai, jadi fans agak pesimis sama hasil visual dan penggarapannya. Meskipun begitu, One Punch Man tetap punya potensi besar kalau ceritanya bisa fokus lagi ke pengembangan karakter dan pertarungan epiknya Garou melawan Saitama. Kalau kamu sendiri, masih optimis atau justru udah kecewa duluan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, ya. Kalau kamu suka anime dengan strategi perang besar-besaran dan intrik politik yang rumit, Kingdom Season 6 ini benar-benar wajib kamu tonton. Berlatar di Cina kuno pada masa negara-negara berperang, anime ini melanjutkan kisah Shin, mantan pelayan yang bercita-cita jadi jenderal terhebat di bawah langit. Bersama Raja Eisei dari Qin, mereka berambisi menyatukan seluruh negeri yang terpecah belah oleh perang dan kekuasaan. Di season 6 ini, tensi perangnya makin tinggi. Qin melancarkan serangan besar-besaran ke negara Zhao, tapi langkah mereka dihadang oleh jenius militer Ri Boku. Untuk menembus pertahanan musuh, Shohei Kun merancang manuver berisiko tinggi,
menyerang kota kunci Gyou dengan pasukan koalisi yang terdiri dari Ousen, Kanki, dan Yotanwa. Setiap pertempuran di sini bukan cuma soal kekuatan, tapi juga otak dan strategi yang bikin kita terpaku. Sebagai penonton setia Kingdom dari season pertama, aku bisa bilang, anime ini konsisten banget dari segi cerita dan tensi emosional. Setiap season selalu punya makna besar tentang perjuangan, kepemimpinan, dan impian. Buat kamu yang suka anime perang dengan nilai historis dan karakter-karakter kuat, Kingdom Season 6 jelas bukan tontonan yang boleh dilewatkan. Dan akhirnya, sampai juga kita di penghujung perjalanan panjang Boku no Hero Academia. Ya, inilah final season, penutup dari kisah Deku dan teman-temannya di UA High School yang sudah kita ikuti sejak 2016. Anime ini membawa kita ke pertempuran terakhir melawan All for One dan Shigaraki. Pertempuran yang bukan cuma soal kekuatan, tapi juga tentang harapan dan pengorbanan. Dari awal, Boku no Hero selalu punya pesan kuat tentang arti menjadi pahlawan. Dan di season terakhir ini, semua benang merah cerita akhirnya menyatu. Hubungan Deku dengan Bakugo, perjuangan para pro hero, dan bahkan sisi manusiawi para villain. Visualnya makin megah, musiknya epik banget, dan setiap adegan terasa seperti salam perpisahan untuk para karakter yang sudah tumbuh bersama kita selama bertahun-tahun. Sebagai penggemar, rasanya campur aduk, antara bangga dan sedih karena perjalanan ini akan berakhir. Tapi satu hal pasti, Boku no Hero Academia, final season adalah penutup yang pantas untuk seri besar ini. Kalau kamu udah ngikutin dari awal, jangan sampai ketinggalan satu episode pun, karena inilah akhir dari era para pahlawan muda. Balik lagi bareng para gadis pacuan kuda di Uma Musume, Cinderella Grey Part 2. Chore kedua ini melanjutkan kisah Narita Top Road, Admire Vega, dan TM Opera O yang bersaing ketat di lintasan penuh ambisi dan impian. Yang bikin anime ini menarik bukan cuma soal balapan, tapi juga perjuangan dan semangat setiap karakternya. Setiap lomba terasa seperti pertarungan hidup dan mati, dengan emosi yang benar-benar tersampaikan ke penonton. Visualnya makin halus, animasinya dinamis, dan soundtracknya bikin suasana jadi makin bersemangat. Aku sendiri, setelah nonton part 1, langsung jatuh cinta sama dunia Uma Musume. Bukan cuma seru, tapi juga penuh motivasi, tentang kerja keras, sportivitas, dan semangat pantang menyerah. Jadi buat kamu yang suka anime dengan energi positif dan cerita kompetisi yang menyentuh hati, Uma Musume, Cinderella Grey Part 2 wajib banget masuk list tontonanmu. Dan jangan lupa, share video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga ikut ngerasain semangatnya. Siapa yang gak kangen sama keluarga paling absurd tapi paling hangat di dunia anime? Keluarga Forger? Yes, Spy X Family Season 3 akhirnya datang. Di musim ketiganya ini, kita bakal disuguhin misi-misi baru Lloyd yang semakin berisiko, aksi memukau Darior, dan tentu saja, tingkah lucu Anya yang selalu jadi pusat perhatian. Yang menarik, season 3 kali ini gak cuma soal komedi keluarga. Kita bakal diajak menyelami masa lalu Lloyd Forger, rahasia yang selama ini disembunyikan dari keluarganya, dan alasan kenapa dia jadi mata-mata yang begitu dingin tapi berhati lembut. Selain itu, hubungan keluarga Forger juga berkembang makin dalam. Masih penuh tawa dan kekacauan khas mereka, tapi kali ini ada lebih banyak momen emosional yang bikin kita ngerasa dekat banget sama mereka. Setiap episodenya punya momen yang bikin senyum, ngakak, bahkan terharu. Apalagi kalau udah lihat ekspresi kocaannya dan usaha Lloyd buat tetap tenang di tengah semua kekacauan. Aku pribadi nunggu banget tiap minggu cuma buat lihat mereka bertiga lagi. Jadi siap-siap ya, buat ketawa, terharu, dan jatuh cinta lagi sama Spy X Family Season 3. Dari semua remake anime jadul yang muncul beberapa tahun terakhir, Ranma Season 2 ini termasuk yang paling berhasil menurutku. Buat kamu yang belum tahu, Ranma bercerita tentang Ranma Saotome, seorang murid bela diri yang terkena kutukan aneh saat berlatih di Tiongkok. Setiap kali terkena air dingin, dia berubah jadi cewek, dan balik lagi jadi cowok kalau kena air panas. Kedengarannya absurd, tapi justru dari situlah semua kekacauan dan kelucuannya dimulai. Di Season 2 ini, komedinya makin solid, terutama interaksi Ranma dengan Akane yang makin gemesin tapi juga sering bikin greget. Romansnya terasa natural, konfliknya ringan tapi ngena, dan adegan aksinya dibuat jauh lebih keren berkat visual modern yang halus banget. Studionya benar-benar tahu cara mempertahankan pesona klasik sambil kasih sentuhan baru yang segar. Kalau kamu dulu suka anime lawas yang lucu, romantis, dan penuh kehebohan khas Rumiko Takahashi, remake ini wajib kamu tonton. Dan jujur aja, nonton Ranma Season 2 tuh rasanya kayak bernostalgia sambil ketawa tanpa henti. Jadi, kamu tim Ranma versi cowok atau versi cewek? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa share ke teman-temanmu yang juga suka anime klasik.
Pernah nggak sih kamu ngerasa kehilangan seseorang sampai rasanya hidupmu ikut berubah? Nah, perasaan itu yang paling kuat kerasa waktu nonton Fumetsu no Anatae Season 3. Anime ini melanjutkan kisah Fushi, makhluk abadi yang terus belajar tentang arti menjadi manusia, tentang cinta, kehilangan, dan harapan di dunia yang terus berubah. Di season ketiga ini, Fushi memasuki dunia yang benar-benar baru, di mana teknologi dan peradaban sudah jauh berkembang dari masa-masa sebelumnya. Tapi, di balik semua kemajuan itu, ada hal yang tetap sama, rasa kesepian dan pencarian makna hidup. Yang bikin menarik, anime ini nggak cuma soal kekuatan atau pertempuran. Tiap episode kayak ngajak kita merenung tentang hubungan antar manusia, tentang bagaimana setiap pertemuan, sekecil apapun, bisa mengubah hidup seseorang. Visualnya tetap indah, musiknya menyayat, dan karakter barunya pun punya cerita yang bikin hati campur aduk. Aku pribadi makin penasaran banget dengan kelanjutan kisah Fushi. Apakah dia akhirnya bisa menemukan kedamaian, atau justru kehilangan lebih banyak lagi di dunia yang terus berubah ini? Kalau kamu suka anime dengan cerita yang menyentuh dan penuh makna, Fumetsu no Anatae Season 3 wajib banget kamu tonton. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu masih ngikutin perjalanan Fushi sampai sekarang? Bayangin kamu lagi di pesta dansa mewah, semua mata tertuju padamu. Tapi tiba-tiba, tunanganmu berdiri dan dengan dingin membatalkan pertunangan di depan semua orang, menuduhmu sebagai pengganggu, dan seluruh ruangan berbalik melawanmu. Itulah awal dari kisah Saigo ni Hitotsu dake onegai shitemo yoroshi desho ka. Scarlett, gadis bangsawan yang selama ini menahan semua perlakuan kasar dan hinaan, akhirnya mencapai batas kesabarannya. Dengan tatapan tajam dan senyum elegan, dia cuma bilang satu permintaan terakhir. Bolehkan aku meninju wajahmu sekali saja? Dan dari satu pukulan itu, lahirlah kisah balas dendam paling bergaya dan penuh martabat yang pernah aku lihat di anime musim ini. Bukan cuma tentang dendam, tapi juga tentang harga diri, tentang seorang wanita yang menolak dipermainkan oleh status sosial dan kebohongan bangsawan. Visualnya indah, desain karakternya elegan banget, dan aura Scarlett itu kuat, berwibawa, tapi juga emosional. Kalau kamu suka cerita romans dengan latar kerajaan dan protagonis wanita yang berani melawan nasibnya sendiri, anime ini wajib banget kamu tonton. Saigo ni Hitotsu dake onegai shitemo yoroshi desho ka. Sebuah kisah elegan, penuh emosi, dan satu tamparan yang tak akan terlupakan. Kalau kamu juga suka karakter cewek kuat kayak Scarlett, tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like serta share videonya, ya. Pernah nggak sih kamu nonton anime, terus tiba-tiba perut jadi keroncongan? Nah, itulah yang selalu terjadi tiap kali aku nonton Tondemo Skill The Isekai Horo Meshi Season 2. Anime ini melanjutkan kisah Mukouda, cowok biasa yang kelempar ke dunia lain tapi punya skill unik, online supermarket. Dengan skill itu, dia bisa beli bahan makanan dari dunia modern dan masak makanan super lezat di dunia isekai. Bedanya, kali ini petualangannya makin seru karena banyak monster baru, bahan masakan aneh, dan tentu saja aroma makanan yang bikin kamu nelen ludah tiap episode. Yang aku suka dari anime ini tuh bukan cuma soal makanannya yang menggoda, tapi juga suasananya yang hangat dan santai. Mukouda, Vel, dan Sui selalu punya chemistry lucu yang bikin kita ngerasa kayak ikut makan bareng mereka di tengah dunia fantasi. Dan ya, serius deh, anime ini harus ditonton sambil makan, biar nggak tersiksa lihat mereka masak daging orc, tarantula, atau bahkan daging naga yang kelihatannya enak banget. Buat kamu yang cari anime ringan, lucu, tapi bikin lapar setiap episode, Tondemo Skill The Isekai Horo Meshi Season 2 wajib banget kamu tonton. Jangan lupa share ke temanmu yang doyan makan dan suka anime isekai, biar mereka juga ikutan ngiler. Pernah nggak sih kamu punya mimpi masa kecil yang terus kamu pegang, bahkan sampai dewasa? Nah, itulah yang dialami oleh Toujima Tanzaburou, pria berusia 40 tahun yang sejak kecil bercita-cita jadi Kamen Rider, pahlawan bertopeng yang melindungi kebenaran. Sayangnya, hidup nggak selalu semudah itu. Sekarang dia hanyalah pria biasa yang mulai menyerah pada impiannya, terjebak dalam rutinitas dan kenyataan yang keras. Tapi semuanya berubah ketika dia terseret dalam sebuah insiden berbahaya yang melibatkan geng kriminal bernama Fake Shocker. Tanpa sengaja, impian masa kecilnya berubah jadi kenyataan, namun dengan konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Dari sekadar mimpi menjadi pahlawan, kini dia benar-benar harus berjuang sebagai Kamen Rider sungguhan, mempertaruhkan nyawa untuk melindungi orang lain. Anime ini bukan cuma tentang aksi dan nostalgia, tapi juga tentang makna sebuah mimpi. Bahkan ketika dunia sudah bilang, kamu terlalu tua untuk itu. Visualnya keren, ceritanya realistis, dan ada banyak momen emosional yang bikin mikir, apakah aku juga udah menyerah sama impian masa kecilku?
Kalau kamu dulu suka nonton Kamen Rider atau suka cerita tentang mimpi yang tak padam, Toujima Tanzaburo wa Kamen Rider ni Naritai wajib banget kamu tonton musim ini. Jangan lupa, tetap percaya pada impian, meski dunia sudah berubah. Bayangin kamu main game, dan tiba-tiba, kamu bangun sebagai bos terakhirnya. Itulah yang dialami oleh seorang pria biasa di anime Yasei no Less Boss ga Arawareta. Ceritanya tentang Lufas Mabhaal, penguasa bersayap hitam dan pemimpin 12 bintang surga yang legendaris. 200 tahun setelah kekalahannya oleh 7 pahlawan, tiba-tiba seorang gamer modern terbangun dalam tubuh Lufas, di dunia bernama X-Gate. Tapi X-Gate ini bukan lagi sekadar game. Di sini, semua makhluk berpikir, merasa, dan hidup layaknya manusia sungguhan. Sekarang Lufas harus menjelajahi dunia yang sudah berubah total, tanpa negara, tanpa pasukan, bahkan tanpa sekutu lamanya. Ia mencoba mengumpulkan kembali 12 bintang surga sambil mencari jawaban. Kenapa dia yang terpilih untuk hidup lagi sebagai sosok yang pernah ditakuti seluruh dunia? Visualnya megah, auranya mirip seperti Overlord tapi dengan karakter utama yang lebih karismatik dan misterius. Kalau kamu suka cerita reinkarnasi dengan tokoh overpower, dunia fantasi yang luas, dan nuansa dark elegan, anime ini wajib banget masuk daftar tontonanmu di Fall 2025. Jangan lupa tulis di komentar, kamu tim pahlawan, atau tim bos terakhir? Bayangin kamu bangun dari tidur panjang, lalu mendapati dunia udah nggak sama lagi. Itulah yang dialami Akira Himegami dalam anime terbaru Towa no Yugure. Setelah ratusan tahun tertidur dalam kriogenik, Akira terbangun di masa depan yang hancur akibat perang. Masyarakat kini hidup di bawah kendali organisasi misterius bernama Owel, dan bahkan sistem pernikahan pun diganti dengan sesuatu yang disebut LCA. Saat mencoba memahami dunia baru ini, Akira bertemu dengan seseorang yang bikin hatinya berhenti berdetak sesaat. Yugure, sosok yang sangat mirip dengan pacarnya di masa lalu, Towasa. Tapi anehnya, Yugure malah langsung melamar Akira dengan kalimat lembut, "Akira, tolong nikahi aku." Bingung, terkejut, tapi juga tersentuh, Akira akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama Yugure. Dari situ, kisah penuh misteri, cinta, dan pencarian makna hubungan manusia pun dimulai. Anime ini bukan cuma tentang romansa, tapi juga refleksi tentang apa artinya mencintai seseorang di dunia yang sudah berubah total. Visualnya indah, temanya dalam, dan setiap dialognya terasa penuh emosi. Towa no Yugure cocok banget buat kamu yang suka kisah cinta melankolis dengan sentuhan sci-fi dan filosofi kehidupan. Kalau kamu suka anime yang bikin berpikir sekaligus bikin hati hangat, anime ini wajib banget masuk ke daftar tontonanmu di musim Fall 2025 ini. Bayangin, kamu orang yang selalu diabaikan. Gak pernah diperhatikan, bahkan kayak gak dianggap ada. Tapi ada banyak hal yang gak masuk akal, dan itu membuat Akira mulai curiga. Apakah dunia ini benar-benar seperti yang terlihat? Saat ia menyelidiki rahasia kerajaan, ia menemukan konspirasi besar, bahkan berhadapan langsung dengan sang raja yang memanggil mereka ke dunia itu. Ke dunia isekai. Bayangin kalau di masa depan, Santa Claus dianggap berbahaya dan justru jadi buronan. Itulah dunia yang digambarkan di anime baru berjudul Sanda. Ceritanya berlatar di Jepang masa depan, ketika angka kelahiran menurun drastis. Anak-anak dianggap harta nasional dan dilindungi ketat oleh pemerintah. Di tengah situasi itu, Sanda Kazushige, seorang siswa SMP biasa, mendadak jadi target karena ternyata dia keturunan Santa Claus. Semuanya berubah saat teman sekelasnya, Shiori, memohon, "Santa, tolong temukan temanku yang hilang." Kalimat sederhana itu memicu perjalanan yang luar biasa. Demi melindungi anak-anak dan memenuhi harapan Shiori, Sanda memutuskan untuk menjadi Santa Claus sesungguhnya, meskipun dunia kini menganggapnya musuh. Anime ini menarik banget bukan cuma karena ceritanya yang anti-mainstream, tapi juga karena studio pembuatnya sama dengan anime dan Dadan, yang art stylenya unik dan penuh energi. Visualnya keren, pacingnya cepat, dan konfliknya terasa emosional sekaligus menegangkan. Buat kamu yang suka cerita aksi dengan nuansa misteri dan makna kemanusiaan yang dalam, Sanda wajib banget masuk daftar tontonanmu musim ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar, kamu tim percaya Santa masih ada, atau udah realistis kayak orang dewasa? Bayangkan kamu jadi ketua tim paling kuat di dunia, tapi sebenarnya kamu nggak punya kekuatan apapun. Itulah yang terjadi di Nageki no Bourei wa Intai Shitai Part 2. Lanjutan kisah pemimpin party legendaris Grieving Souls, sosok yang dianggap kuat luar biasa dan dijuluki 1000 trik. Tapi kenyataannya, Cray nggak punya bakat apapun. Semua prestasi hebatnya adalah hasil kerja keras teman-temannya. Yang menarik, Cray sebenarnya hanya ingin pensiun dan hidup damai, tapi dunia terus salah paham.
menganggapnya jenius. Dari situlah cerita ini jadi lucu, ironis, dan juga menyentuh sisi manusiawi seorang petualang. Ini anime yang paling saya tunggu. Mungkin banyak yang gak suka karena karakternya terlihat lemah, tapi justru itu yang bikin Ageki no Bourei wa Intai Shitai Part 2 unik. Komedinya pas, ceritanya cerdas, dan penuh kejutan dari hal-hal yang seharusnya sederhana. Kalau kamu suka anime dengan humor cerdas dan karakter utama yang anti-mainstream, anime ini wajib banget kamu tonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan anime menarik lainnya di langkah terarah. Bayangin kamu jadi orang paling populer di sekolah, disukai guru, dihormati teman, tapi di dunia maya, kamu justru dicaci maki dan dijuluki playboy brengsek kelas 5. Itulah yang dialami Saku Chitose, tokoh utama dalam anime Chitose-kun wa Ramune bin no Naka. Secara online, dia dibenci. Tapi di dunia nyata, dia sempurna. Ramah, percaya diri, dan jadi sosok ideal yang semua orang pengen dekati. Sampai suatu hari, guru kelasnya kasih tugas yang gak biasa. Saku harus membujuk teman sekelasnya, Kenta Yamazaki, seorang siswa yang mengurung diri dan benci banget sama Saku, untuk kembali ke sekolah. Dari situ, kisah yang terlihat seperti kehidupan anak populer berubah jadi cerita yang dalam dan menyentuh. Anime ini ngasih kita pandangan baru, bahwa popularitas bukan segalanya. Ada beban, tekanan, dan sisi manusiawi yang jarang dilihat orang. Aku pribadi suka banget dengan cara anime ini menyeimbangkan drama sosial, realita kehidupan sekolah, dan perkembangan karakter yang realistis. Kalau kamu suka anime dengan suasana slice of life yang hangat tapi juga penuh refleksi tentang hubungan sosial dan citra diri, Chitose-kun wa Ramune bin no Naka wajib banget masuk daftar tontonan kamu di musim ini. Dan seperti biasa, kalau kamu suka review ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang juga suka anime bertema sekolah dengan makna mendalam. Bayangin kamu terbangun di dalam pesawat luar angkasa tapi nggak tahu siapa teman dan siapa musuhmu. Judul animenya Gnosia. Semuanya dimulai dengan satu kalimat, ayo kita jalan-jalan sambil ngobrol. Bisa bangun? Kedengarannya tenang, tapi di balik itu ada kebohongan. Gnosia adalah makhluk yang berpura-pura jadi manusia. Mereka menipu, berbohong, lalu satu persatu menghapus manusia dari alam semesta. Di kapal luar angkasa yang terombang-ambing, kru yang tersisa berusaha bertahan hidup. Setiap hari, mereka menuduh siapa yang dicurigai sebagai Gnosia, dan mengirim mereka ke tidur dingin. Masalahnya, siapa yang bisa kamu percayai kalau semua orang bisa berbohong? Apakah yang kamu tuduh benar-benar musuh, atau justru temanmu sendiri? Salah satu hal yang menarik, anime ini punya opening yang diisi oleh Kobo Kanaru, dengan nuansa misterius dan menegangkan yang bikin kamu makin tenggelam dalam atmosfernya. Kalau kamu suka anime yang bikin mikir, penuh intrik psikologis, dan nuansa suspense luar angkasa, Gnosia wajib kamu tonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu juga penasaran siapa sebenarnya Gnosia itu. Pernah nggak sih kamu ketemu seseorang yang selalu bikin kamu khawatir, tapi justru dari rasa khawatir itu kamu jatuh cinta? Anime baru berjudul Yano-kun no Futsu no Hibi bakal bikin kamu senyum-senyum sendiri. Ceritanya tentang Kyoko Yoshida, ketua kelas yang baik hati dan selalu bisa diandalkan. Suatu hari, dia bertemu Tsuyoshi Yano, cowok yang datang terlambat ke sekolah dengan tubuh penuh luka. Awalnya Kyoko pikir Yano sering berkelahi, tapi ternyata dia cuma super ceroboh. Karena terlalu peduli, Kyoko mulai sering memperhatikan Yano, bahkan selalu bawa kotak P3K buat ngerawat luka-lukanya. Tanpa sadar, dari rasa khawatir itu tumbuhlah perasaan cinta yang lembut dan manis banget. Buat kamu yang suka anime romance ringan, hangat, dan bikin hati adem, Yano-kun no Futsu no Hibi ini wajib banget kamu tonton. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan rekomendasi anime romance terbaru lainnya ya. Kalian pernah nonton anime yang bikin senyum-senyum tapi juga hangat di hati? Nah, ada satu anime baru yang wajib banget kamu tonton, Alma-chan wa Kazoku ni Naritai. Anime ini bercerita tentang Alma, robot canggih dengan kemampuan belajar sendiri, ciptaan dua ilmuwan jenius bernama Enji Kamisato dan Suzume Yobane. Enji ahli di bidang kecerdasan buatan, sementara Suzume di bidang robotika. Awalnya mereka hanya ingin membuktikan ke dunia kalau mereka bukan ilmuwan gagal. Tapi seiring waktu, keduanya malah saling bertengkar dan, tanpa sadar mulai menaruh perasaan satu sama lain. Lucunya, Alma, si robot mereka, mulai penasaran, apa itu cinta, dan mencoba memahami hubungan aneh antara kedua penciptanya ini. Dari situlah kisah hangat, lucu, dan romantis mereka dimulai.
Anime ini bukan cuma soal robot dan sains, tapi juga tentang perasaan manusia. Bagaimana cinta bisa muncul bahkan di tengah perdebatan dan ego. Ceritanya ringan, romantis, dan punya makna dalam tentang hubungan. Kalau kamu suka anime romance dengan sentuhan slice of life dan sains, Almachen Wakazoku ni Naritai bakal jadi tontonan wajib di 2025 ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu biar mereka juga tahu anime sebagus ini. Pernah ngerasa musik bisa nyentuh hati lebih dalam dari kata-kata? Kalau iya, kamu wajib nonton anime ini. Judulnya Aono Orchestra Season 2, lanjutan dari kisah Aono Hajime, pemain biola yang kembali menemukan semangatnya lewat musik. Di season kedua ini, cerita makin dalam. Aono dan teman-temannya mulai menghadapi tekanan kompetisi orkestra nasional, konflik batin, sampai hubungan yang makin dekat antar karakter. Musiknya bikin merinding, apalagi bagian biolanya. Aku pribadi suka banget dengan cara anime ini menampilkan orkestra secara emosional. Bukan cuma soal teknik main musik, tapi juga tentang perasaan, perjuangan, dan makna kebersamaan di setiap nada yang dimainkan. Kalau kamu suka anime dengan nuansa tenang tapi penuh makna, ini wajib banget ditonton. Jadi, kamu udah nonton Aono Orchestra Season 2 belum? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar gak ketinggalan rekomendasi anime dari Langkah Terarah. Pernah bayangin jalan-jalan keliling Jepang setelah dunia kiamat? Kedengarannya aneh kan? Tapi anime ini malah bikin kamu merasa tenang. Judulnya Shumatsu Touring. Ceritanya tentang dua gadis yang bersepeda melintasi reruntuhan Jepang setelah peradaban hancur. Gak ada keramaian, gak ada hiruk-pikuk, cuma mereka berdua, motor listrik, dan pemandangan dunia yang sunyi tapi indah. Anime ini kayak kombinasi antara healing trip dan post-apokalipse. Bukan tentang bertahan hidup, tapi tentang menikmati sisa-sisa dunia dengan cara yang damai. Setiap episode kayak ngajak kamu merenung. Kalau dunia berhenti, apa kita masih bisa menikmati perjalanan? Kalau kamu suka anime yang tenang tapi dalam maknanya, Shumatsu Touring wajib banget masuk list tontonanmu. Follow Langkah Terarah buat rekomendasi anime anti-mainstream lainnya. Nah, itu tadi deretan anime movie terbaik tahun 2025 dan rekomendasi anime fall 2025 versi Langkah Terarah. Musim ini benar-benar penuh variasi, dari yang penuh aksi sampai yang bikin baper. Kalau kamu punya anime favorit di antara daftar tadi, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan review dan rekomendasi anime lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.